Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bang Okta Official dan kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang luar biasa. Ya, jadi tamu saya kali ini adalah seorang mahasiswa dan aktif di salah satu organisasi kepelajaran dan kepemudaan gitu ya. Oke, langsung aja karena ini kita lagi ada di Tawangmangu jadi dingin banget kondisi di luar ya. Oke, Mas Rahman ya. Ya, betul. Oke, lengkapnya siapa Mas namanya? Nama lengkapnya Rahman Hakim. Rahman Hakim ya. Ya. Oke, asalnya dari Asalnya dari Kabupaten Sragen. Sragen. Ya, Oke, betul. dari Sragen. Jadi ikut organisasi kepemudaan ya, kepelajaran itu ya, di PII betul. Ya, betul. Dan beliau ini ketua umum pengurus wilayah ya. Oke, jadi pengurus wilayah PII, tapi belum dilantik ya, cuma udah ada pemilihan. Oke Mas, kita cepetin aja. Kira-kira gimana sih Mas Rahman mandang kondisi pemuda dan pelajar sekarang ini kalau ya sebagai orang yang aktif di dunia kepelajaran dan ke organisasi dan kepemudaan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terima kasih Bang Okta ya telah berikan kesempatan untuk bicara terkait pelajar. Jadi pelajar saat ini itu banyak sekali ya tantangannya. Di mana kita pelajar sekarang itu kebanyakan itu bukan generasi milenial lagi, tapi generasi Z gitu, Gen Z katanya. Nah itu kita itu lahir ketika teknologi itu sudah siap untuk digunakan gitu, dan tantangannya itu lebih berat apalagi ketika COVID kemarin. Kemajuan teknologi itu semakin pesat ya. Jadi tantangan pemuda saat ini bukan bagaimana dia memanfaatkan teknologi, tapi bagaimana dia itu bisa menyaring atau bisa memilah informasi apa yang kira-kira cocok buat dia gunakan kayak gitu. Karena di zaman teknologi ini, zaman big data, informasi itu ada banyak sekali ya. Entah informasi itu yang sifatnya itu benar atau informasi itu yang sifatnya kurang benar atau hoax kayak gitu. Tantangan pemuda sekarang adalah gimana kita bisa menyaring, memilah, menggunakan atau memilih informasi yang tepat yang cocok kita gunakan di era yang begitu banyak sekali informasi yang tersedia saat ini, seperti itu. Dan tantangan-tantangan lain dari para pelajar saat ini ya masih banyak sekali terkait kita saksikan di TV kemarin ya, ada kasus di Ponorogo, ada puluhan siswa mengajukan dispensasi nikah ya, dispensasi nikah muda karena faktornya kurang lebih kecelakaan, kebanyakan seperti itu. Kemudian ada juga di Sukoharjo dan masih banyak sekali daerah-daerah lain juga yang mengajukan dispensasi nikah seperti itu. Bahwasanya hal tersebut semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi ini. Berarti ada indikator bahwasanya mereka itu terdorong melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah faktor teknologi, faktor kemudahan informasi ini. Karena banyak web banyak platform-platform yang menyediakan hal-hal yang kurang baik dan kurang etis untuk ditonton oleh para pelajar seperti itu. Oke. Jadi memang sebenarnya tantangannya lebih berat ya. Karena di satu sisi teknologinya maju dan ternyata juga tantangannya juga tambah maju juga gitu ya. Oke. Kemudian nah dari organisasinya, dari gerakan-gerakan yang dilakukan, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan, bisa kita perbuat agar kemudian kasus-kasus tadi itu ya benar-benar bisa minimalisir, kemudian ya kalau bisa udah nggak ada lagi tuh kita dengar kabar kayak accident gitu ya. Kalau dari ini ya, kebetulan saya Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Jawa Tengah. Jadi kalau dari PII sendiri itu banyak ya melakukan kegiatan-kegiatan terkait pentrainingan. Utamanya dari pentrainingan itu adalah tidak harus di PII, tidak harus kegiatan pentrainingan di PII seperti itu. Tapi intinya adalah penanaman moral kepada pelajar. Bagaimana seorang pelajar itu dikuatkan akidahnya, dikuatkan moralnya sesuai dengan nilai-nilai. Kalau kita yang agama Islam ya, berarti sesuai nilai-nilai agama Islam, sesuai nilai-nilai masyarakat, dan mereka itu kita ajarkan, kita didik untuk juga menyebarkan kebaikan di masyarakat seperti itu. Sehingga para pemuda-pemuda ini, para pelajar-pelajar ini, mereka yang pertama bisa membendung bisa membentengi diri mereka sendiri yang pertama. Yang kedua adalah mereka bisa mendakwahkan
bisa mengajarkan kebaikan ini kepada teman-teman yang lain seperti itu, sehingga ya seperti permasalahan pelajar tadi, indeksnya itu bisa turun seperti itu dengan partisipasi aktif dari para pelajar tadi. Oke, jadi konkret gitu ya. Pertama minimal bisa bentengin diri dulu ya. Kemudian yang kedua baru itu dakwah gitu ya. Jadi peran diri sendiri terjaga, kemudian baru bisa berdakwah. Oke. Kemudian sekarang kan udah zamannya teknologi berkembang, kemudian sekarang ada istilah EA gitu ya, artificial intelligence gitu. Nah, bagaimana nih? Ya tadi bilangnya kan Gen Z gitu ya, Gen Z orang-orang yang kalau bagi generasi di atasnya tuh nggak punya strawberry generation gitu ya. Iya, yang ketika dipukul dikit tuh udah langsung peok gitu, langsung busuk atau dan sebagainya gitu. Nah, itu gimana kalau dari Mas Rahman menanggapi pernyataan seperti itu? Pandangan-pandangan yang negatif seperti itu terhadap Gen Z. Ya, saya kira wajar ya ada pandangan seperti itu, apalagi yang memandang itu orang yang generasinya itu di atas generasi kita, generasi Gen Z, di mana mereka itu merasakan zamannya mereka yang seperti itu dengan tiba-tiba melihat zaman kita yang seperti ini gitu. Sebenarnya itu adalah tantangan ya buat kita generasi sekarang gitu, dimana yang penting tindakan-tindakan kita itu tidak melenceng atau tidak keluar dari moral-moral yang ada di masyarakat. Namun yang itulah yang mungkin peluang ya yang bisa diambil oleh anak-anak organisasi seperti itu, dimana anak organisasi kan dia dilatih untuk manajemen, dilatih untuk kepekaan sosialnya dan yang lain sebagainya. Itu adalah celah yang bisa dimasuki anak-anak organisasi supaya pemuda itu bisa produktif, bisa meskipun dia termasuk generasi strawberry tapi bukan seorang yang lembek gitu, disentuh dikit langsung pecah, tapi dia punya mental yang kuat, dia punya skill yang bagus, intinya dia disiapkan untuk sebaik-baik generasi untuk masa depan. Berarti ada juga nih orang yang maksudnya ada juga generasi Gen Z yang nggak sepakat banget itu bukan gua kerja keras kok gitu ya. Walaupun mungkin di luar sana ya jujur saya tuh pernah di bagian HRD dan aku bagian training, ada anak-anak yang baru masuk sehari gitu, besok kan langsung keluar itu di perusahaan, di kerjaan gitu. Dan ya kita ngelihat cemen banget sih, baru aja sekali masuk baru sehari masuk udah langsung keluar gitu. Jadi ya sehingga muncul stigma-stigma seperti itu. Belum lagi kalau misalnya perihal etika, sopan santun, biasanya memang salah satu yang dikeluhkan oleh generasi-generasi sebelumnya ya. Oke. Kayak kita ini kan udah beda generasi ya sih. Oke, makanya salut juga sih memang buat yang bisa all on, yang bisa optimal untuk di dunia organisasian dan gampang juga. Terakhir kali ya, kira-kira apa nih tips Mas Rahman untuk generasi Gen Z atau ya pemuda lah pada umumnya? Kalau dari saya sendiri ya, pesan untuk teman-teman semua, terutama yang masih pelajar, yang masih mahasiswa, yang masih pemuda itu, jadi umur itu adalah hal yang sangat berharga, bukan hanya umur ya, yaitu waktu itu adalah hal yang sangat berharga yang kita peroleh seperti itu. Ini saya dapat filosofi ini dari orang Cina malahan. Jadi satu hari yang kita sia-siakan hari ini itu kita itu sebenarnya adalah kita berhutang satu hari di masa depan. Makanya ketika kita masih muda ini, ayo kita belajar yang sungguh-sungguh, kemudian cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, bisa lewat organisasi, bisa lewat perkuliahan, atau cari pengalaman di dunia kerja. Intinya cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya untuk kita kedepannya itu untuk bekal kita ke depannya. Dan juga untuk teman-teman yang beragama muslim ya, yang selalu saya ingat, dalil yang selalu saya pegang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi saya himbau buat teman-teman ya, ayo aktif untuk
aktif di kegiatan keagamaan, aktif organisasi kepemudaan, entah itu organisasi yang berhubungan dengan Islam atau tidak kayak gitu. Contohnya Karang Taruna. Asalkan teman-teman muslim, teman-teman mau aktif di Karang Taruna, insya Allah itu adalah bagian dari teman-teman itu menolong agama Allah. Karena teman-teman itu menunjukkan citra seorang muslim seperti itu. Kalau orang-orang muslim itu tidak mau aktif, ya nanti yang aktif orang-orang yang non muslim seperti itu. Sedangkan kita generasi muslim itu dituntut oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk berperan sebaik-baiknya, khairun nas yang walhum linnas seperti itu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi teman-teman silahkan aktif terutama di organisasi muslim ya, entah itu organisasi pelajar, remaja masjid, takmir masjid dan yang lain sebagainya. Insya Allah dengan teman-teman bisa aktif di organisasi seperti itu, teman-teman akan insya Allah Allah mudahkan jalannya, entah besok ketika cari kerja, besok cari kuliah, berkeluarga dan yang lain sebagainya. Oke, bagus sih artinya memang ya ternyata memang ya aku juga ngerasain sih dengan aktif ketika muda itu ya sampai di usia sekarang itu ya saya pengennya ya aktif aja, gerak aja ya, dan yang penting positif gitu ya nggak sih, gerak positif bermanfaat kan gitu ya. Dan masalah impact itu ya nanti urusan belakangan, tapi kalau misalnya kalau Allah udah berkehendak untuk membesarkan ya insya Allah bisa gitu, dan itu mudah gitu ya bagi Allah untuk kemudian bisa membesarkan atau membuat kita bermanfaat lebih banyak dan luas lagi. Oke, Mas Rahman, saya rasa itu aja. Ini udaranya makin dingin karena kita ada di daerah Tawangmangu, kondisinya masih flu seperti ini ya. Oke, itu saja dari kita. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen request bahas tentang apa ya, boleh tulis kolom di komentar, atau kalau mau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar nanti. Berkaitan dengan materi ini atau konten ini ya juga silakan nanti kita coba bahas lagi dengan Mas Rohman kalau misalnya ada waktu ya. Tapi sayangnya Mas Rohman ini domisili Solo ya, jadi agak jauh dengan saya yang Semarang. Oke, baik, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.